Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ning Little Ning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berkaitan dengan materi perkuliahan English for Young Learners. Jadi bahasa Inggris untuk pembelajar muda. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang young learners as language learners, pembelajar muda sebagai pembelajar bahasa. Jadi apa yang saya jelaskan di sini ya just share. Adapun mungkin ada sanggahan ataupun sesuatu hal yang saya yang teman-teman tidak sependapat dengan apa yang saya kemukakan, bisa di komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada dua hal yang kita akan jelaskan di sini, yaitu tentang young language learners itu apa, dan kemudian ada teachers of young learners secara umum. Nah, mari kita lihat bagaimana itu bentuknya atau isinya. Oke, young language learners. Nah, definition. Jadi ada beberapa experts that explain apa itu young language learners. Rentan tahunnya. Karena beberapa expert ada perbedaan mengenai rentang usianya. Yang dimaksud dengan young language learners itu. Nah, untuk pertama, ini according to Ellis ya, dia mengemukakan bahwa the term young learners refers to any child under the age of 18 for whom there are welfare and duty of care requirements. Nah, jadi kalau masalah istilah tentang pembelajar muda, dia merujuk bahwa pembelajar muda itu adalah anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun, di mana ada requirements kesejahteraan di situ sama tugas perawatan. Kalau menurut saya, usia di bawah 18 tahun itu kan memang mungkin masih berada di bawah pengawasan orang tua, sehingga kesejahteraan dan kesejahteraan itu memang harus diperhatikan sama orang tuanya atau yang menjaga anak tersebut, harus anak tersebut harus mendapatkan perawatan sehingga tumbuh berkembang itu dengan baik. Terkecuali ada negara-negara tertentu mungkin yang menetapkan bahwa usia di bawah 18 tahun itu secara legal atau secara formal dia bukan merupakan anak-anak, tetapi mungkin dengan persyaratan tertentu ya. Oke. Kemudian, ini United Nations Convention. This follows the United Nations Convention on the Rights of the Child tahun 90. Nah, ini mengikuti apa yang ada di dalam konvensi PBB tentang hak anak. Nah, di mana konvensi hak anak ini merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak itu menjadi lebih baik. Nah, konvensi hak anak ini merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara itu wajib melaksanakannya. Nah, konvensi hak anak ini adalah sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Apa-apa saja itu yang merupakan hak anak. Nah, menurut salah satu sumber artikel yang saya dapat, bahwa berdasarkan konvensi tersebut, ya, konvensi PBB itu ada 10 hak anak 10 hak yang wajib diberikan orang tua untuk anak.
yaitu pertama, hak untuk bermain. Nah, kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Kemudian, kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Delapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan 10 adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah, sebagai orang tua, hak-hak ini harus terpenuhi, ya. Tetapi juga harus mengajarkan anak bahwa kewajiban anak itu adalah menghormati orang tua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Sehingga young learners ini yang telah dikemukakan sebelumnya itu yang child under the age of 18 for whom there are welfare and duty of care requirements. Nah, jadi seperti demikian. Kemudian ada young learners is a generic term that encompasses a wide range of learners who as a group share commonly accepted needs and rights as children but differ greatly as learners. Jadi pembelajar muda ini secara umum mencakup berbagai pelajar yang sebagai kelompok berbagi kebutuhan dan hak yang diterima secara umum sebagai anak-anak, tetapi sangat berbeda sebagai pelajar, sebagai pelajar. Maksudnya adalah anak-anak itu secara umum memang ya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, ya, memiliki kebutuhan dan hak-hak yang harus dipenuhi, tetapi menjadi sebagai seorang anak, ya, as children, tetapi ketika menjadi seorang pelajar itu sangat berbeda dengan apa yang diterima sebagai tetapi sangat berbeda ketika mereka menjadi seorang pelajar. Karena kenapa? Berbeda dalam hal fisik, ya, berbeda dalam hal fisik, terus berbeda dalam hal psikologis, dalam sosial, dalam emosional, dalam konseptual, dan berbeda dalam perkembangan kognitif ataupun perkembangan literasinya. Karena setiap anak itu kan akan berbeda-beda, tidak sama, tidak semuanya sama, ya. Oke, jadi itu sebagai pembelajar it's very very different. Oke, kita lanjut. Oke, ini pembagian dari pengkategorian yang dilakukan oleh Ellis, di mana ada beberapa tahap, ada beberapa age range. Ellis mengatakan young learners ini ada beberapa tahap, yaitu dari usia 2-5 tahun masih dibilang sebagai young learners. Nah, di sini dia memiliki ada life stage-nya, ada age range-nya, ada terms commonly used in the ELT profession, dan kemudian ada proposed terms aligned to those commonly used in educational systems. Jadi tahap kehidupan atau life stage-nya itu ada preschooler atau prasekolah di usia 2-5 tahun. Kemudian istilah yang digunakan dalam ELT profession atau English Language Teaching Profession itu ada kids, little ones, people, learners, very young learners, early starters, young learners. Nah, di educational systemnya itu early years atau pre-primary. Selanjutnya ada usia 6-10 atau 11 tahun. Life stage-nya itu adalah primary school pupil, age range-nya itu 6-10 tahun, and term in the ELT profession itu ada kids,
young learners, primary, juniors, dan tweens. Dan in educational system disebut sebagai primary, ya, pada tahap primary. Selanjutnya ada di life stage secondary school pupil, di rentang usia 11 sampai 14 tahun, masih disebut dengan kids, young learners, secondary, tweens, teens, early teens, teenagers, and juniors. Nah, ini dia masih di level lower secondary. Oke, selanjutnya ada secondary school pupil di rentang usia 15 sampai 17 tahun. Nah, ini masih disebut dengan young learners, young adults, seniors, teens, late teens, teenagers. Jadi di tahap upper secondary. Dan terakhir university atau vocational student di usia 18 sampai 25 tahun. Nah, ini sudah disebut dengan adults atau young adults, bukan lagi young learners. Karena ini juga di educational system ini dia berada di university atau further education. Nah, ada catatan, a twin is a child between the ages of 9 and 12. A twin is no longer a young child but not quite a teenager. Jadi di tengah-tengah ya, tidak lagi sebagai anak kecil, tapi juga belum cukup untuk menjadi seorang remaja. Jadi masih di tengah-tengah. Itu twin ya. Tapi masih tetap sebagai young language young learners. Oke, selanjutnya ada kategori young learners yang berdasarkan experts views, ya. Ada experts views, pandangan expert yang lain, yaitu Anna Maria Pinter tahun 2006 mengatakan bahwa rentang usia young learners itu dari usia 5 sampai 14 tahun. Dan ada dari Carolyn Lynch and David Noonan tahun 2005 mengatakan bahwa young learners itu children, anak-anak antara usia 5 sampai 12 tahun. Nah, jadi ada beragam ya yang dikemukakan oleh para ahli tentang young learners itu. Ya, tetapi pada umumnya dia usianya di bawah 18 tahun. Nah, Alice mengatakan mengapa dia memberikan rentang usia dari usia yang seperti yang dikemukakan sebelumnya dari usia 2 tahun sampai 17. Karena kenapa? A good starting point, katanya sih, a good starting point is to adapt term commonly used in the educational systems to which children belong. Jadi starting point yang bagus itu dia mengadopsi istilah dari yang digunakan oleh sistem pendidikan di mana anak-anak itu berada. Jadi usia 2 sampai 17 tahun itu dianggap sebagai young learners. Oke, selanjutnya ada teachers of young learners. Nah, teachers of young learners. Ya, pertama itu ada instruction. Nah, di dalam kita sebagai seorang guru ketika menghadapi seorang young learners, nah kita itu harus bisa memberikan we have to provide developmentally appropriate instruction atau pengajaran yang sesuai secara menurut perkembangan yang mereka alami, ya. Karena maksudnya tidak mungkin ketika anak-anak diberi materi ataupun instruksi yang rumit yang secara abstrak di anak usia 2 tahun, ya, apa itu kebahagiaan, apa itu kesedihan. Nah, mereka mungkin masih belum tahu tentang seperti apa itu karena masih abstrak, karena mereka masih dominan ke yang konkret, ya. Jadi we have to provide developmentally appropriate instruction.
Nah, kedua, teachers of young learners itu harus aware of children's basic physical and psychological needs. Ya, karena setiap anak itu berbeda, so we have to aware that. Maksudnya setiap anak itu pasti di dalam satu grup, dalam satu kelompok, they are not same, ya, karena mereka itu berbeda-beda, entah berbeda latar belakang, kondisi sosialnya, ya. We have to be aware of children's basic physical and psychological needs. Kemudian, nah ini teachers of young learners ini have two jobs, to provide care and to provide instruction, ya, provide care sehingga mereka merasa nyaman, ya, merasa bahwa ketika kita belajar, oh ya, saya bahagia belajar, karena kita care sama mereka, kita mampu memenuhi apa yang mereka butuhkan, dan we have to provide instruction yang appropriate, yang cocok. Kemudian educational experiences. Nah, in order to provide the best possible instruction, you need to adjust educational experiences to meet the developmental stages of the individual child. Nah, agar menyediakan pengajaran yang terbaik mungkin, kita itu teachers itu harus menyesuaikan pengalaman pendidikan untuk memenuhi tahap perkembangan anak-anak tersebut. Ya, jadi harus disesuaikan untuk semuanya, ya, disesuaikan tahap perkembangannya di mana, dan kemudian materinya apa untuk anak-anak tersebut, sehingga mereka bisa menerima materi itu dengan baik. Kemudian ada challenge. Nah, it is important to give children challenges that they are developmentally ready to meet. Nah, memang ya, karena ini adalah penting untuk memberikan anak-anak itu tantangan yang sesuai dengan tahap perkembangannya mereka. Nah, jadi agar mereka siap dan agar mereka juga tetap semangat dalam menerima pelajaran. Ya, karena ketika perkembangannya juga tidak siap dengan materi, dengan tantangan yang kita berikan, nah itu juga akan mempengaruhi psikologinya mereka ketika menerima pelajaran. Ya, jadi saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini tentang young learners untuk materi awal. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa masuk di akal, ya, bisa memberikan pemahaman sedikit tentang materi English for Young Learners itu seperti apa. Jadi terima kasih banyak untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.